Beternak itu sangat mengasihkan. Itulah kata-kata inspiratif yang disampaikan peternak milenial kita kali ini, Gary Buana. Ia berhasil beternak ayam petelur dengan menerapkan inovasi. Memiliki populasi 60.000 ekor ayam, Global Buana Farm milik Gary mampu menghasilkan telur hingga 3 ton perharinya. Halo Sobat Tani, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Episode kali ini kita akan mengunjungi peternakan ayam petelur, namun bukan telur biasa, di mana peternakan Global Buana Farm berhasil memproduksi telur omega dengan sistem kandang yang modern, serta ada juga biosecurity yang dijalankan dan alat-alatnya serba otomatis. Langsung saja yuk kita masuk ke peternakannya. Selamat datang di PT Global Buana Farm. Terima silakan kasih. dipakai. Oh iya, harus pakai ini ya? Iya. Oke. Dan juga silakan sterilisasi dulu Oke. sebagai treatment untuk biosecurity. Selamat pagi, Mas Selamat Gary pagi, ya? Mas Rizky. Oh iya. Apa kabar? Baik, kita dari TVRI Inspirasi Ya. Tani nih Mas, mau ngeliat kandang Mas Gary ini yang disebut kandang ayam petelur omega ya? Ya, betul. Ini sistemnya sudah modern ya Mas berarti ya Mas ya? betul. Oke, tadi pagi hari ini biasa kegiatan apa aja Mas? Kita pagi ini ada pemberian pakan dan pengambilan telur. Oh, setiap pagi Setiap berarti pagi, ya? betul. Oke, Mas Gary izin saya buka masker ya Mas Silakan, ya? silakan. Tadi saya di depan sudah ada sanitasi Ya. dan memakai baju khusus. Ini memang SOP yang diberlakukan Betul. kepada siapapun ya Mas ya? Di security itu sangat penting untuk menjaga kesehatan ayam menjaga. supaya penyakit yang dari luar tidak dibawa masuk Heeh. dan penyakit yang ada di dalam kandang tidak keluar. Intinya pencegahan ya Mas Betul, ya dari betul awal. sekali. Kalau saya lihat ini kan kandangnya berarti terbilang modern ya Mas ya. Ya. Sistem apa yang bisa dibilang sebutannya apa dengan sistem kandang modern seperti ini Kang? Sistem kandang modern ini itu pemberian pakannya sudah menggunakan mesin. Oh. Jadi pakan itu tidak ada lagi yang kececer dan semua ayamnya tuh mendapatkan jatah porsi makan yang sama. Nah, saya penasaran ini dari tahun berapa Mas Giri? Kita sudah berjalan sejak 2014. 2014, Ya. berarti hampir 9 10. tahun ya. Ya, betul. Wah. Dan ini memang terinspirasi dari mana usaha ini atau belajar sendiri Mas Giri? Oh enggak, kita awalnya kita melihat dari orang ya. Jadi kok melihat peternak lain itu kok sepertinya usaha peternakan itu enak gitu loh. Enak, Jadi ya? mereka itu kok pagi mereka memberi makan ayam-ayam itu lalu telurnya dijual untuk kesehatan masyarakat sekitar gitu. Kenapa kita nggak coba untuk memberikan hal-hal baik ke masyarakat juga? Oh, gitu. berarti Awalnya usaha dengan tujuan hal-hal yang positif yang ya Mas ya. positif, ya. Nah, ini apakah background pendidikan Mas Giri juga mendukung untuk Oh, usaha ini? Tidak, saya dulunya bukan dari background peternakan, tapi kita punya banyak teman kenalan, lalu saya juga belajar juga dari peternak-peternak yang lebih senior. Mereka memberikan ilmu supaya saya bisa menjalankan usaha ini. Ngomong-ngomong tadi lokasi dan desain kandang Mas. Ini Ya. lokasi di Bogor ini memang sengaja dan apa pertimbangan apa aja yang dilakukan? Awalnya kita untuk mencari lokasi kita harus tanya ke pemerintah setempat apakah lahan ini bisa untuk dijadikan lokasi peternakan. Yang kedua kita perlu cek juga itu airnya, apakah airnya itu cukup untuk peternakan nanti. Apabila ternyata lahannya itu tandus, kering dan tidak ada air, itu tidak memungkinkan. Lalu yang ketiga juga apakah peternakan ini nanti akan mengganggu warga, berapa jauh jarak peternakan kita dengan warga yang Ya, terdekat. karena mengingat suara yang 24 jam Betul. ada suara berkokok ayam ya, sama yang mungkin
aromanya mungkin ya Mas ya. Betul. Oke, pertimbangan itu. Jadi minimal jarak dari pemukiman warga berapa meter? Sekitar nih, Mas? 300 meter 300 ya. meter ya. Oke. Nah, saya penasaran Mas, apa yang menjadi faktor kunci dari pemeliharaan beternak ayam petelur ini? Mas? Nah, pertama adalah nutrisi dari makanannya. Pakan. Nah, Yang nutrisi dari pakan. Ya. Nanti kita akan bahas Boleh. detail satu persatu. Kita akan bahas nutrisi pakan. Kita boleh ngeliat boleh, yuk tempat mari saya pakannya, ajak Mas? masuk ke Oke, kandang. siap. Ah, ini pakannya ya Mas ya? Betul, ini pakan yang kita gunakan. Oh, ini terkandung komposisinya apa aja Ini Mas? ada jagung, kedelai, dedek, dan nutrisi lainnya. Oh, Untuk iya. lebih lengkapnya nanti kita ngobrol sama dokter hewan. Oh, dokter hewan ada yang Ya, memang bertugas di ada, sini ya. ada. Nah, ini saya penasaran yang Mas bilang tadi sistem otomatis. Ya, Ini gimana cara kerjanya ya Mas? jadi ya? sistem ini sudah menggunakan yang namanya hopper. Makanan itu kita lempar aja ke alat itu, Oke. lalu dibawa ke atas. Ke atas. Nanti mesin-mesin ini akan membagi. Setelah cukup, mereka akan jalan membagi ke belakang gitu. Oh, berarti 3 tangga nih, 3 Ya. tingkatan ini sudah ada hoppernya ya, sebutnya Betul, hopper dia, dan dia akan membagi dengan rata, lalu mereka akan jalan. berarti bisa dipastikan kapasitas pemberian pakan itu terkontrol ya Mas Betul, ya? semuanya mendapatkan jatah pakan yang sama untuk setiap ayamnya. Sehari berapa kali Mas dikasih? Kita pemberian ini 2 kali, di pagi hari dan di siang hari. Oke. Tapi mesin ini akan berjalan setiap jam. Setiap 1 Ya, jam sekali setiap 1 jalan? jam sekali dia akan bolak-balik ke depan, ke belakang, supaya pemberian pakannya itu terjaga gitu setiap hari. Ini satu hari bisa habis berapa pupuk? Oh. Pupuk lagi. Karung. Pakan. Jadi satu vlog ini kita bisa menghabiskan hingga 1 ton pakan satu hari. Satu hari Ya. untuk kapasitas berapa Ayam ekor? sekitar 9.000 ekor. 9.000 ekor untuk Betul. satu kandang Satu aja vlog ya. ini Di aja. sini ada 4 kandang Kita ya. ada 6 semuanya. Oh 6. Ya. Wow, berarti setiap hari kebutuhan kebutuhan pakan ini tinggi. Berarti Ya. untuk biaya produksi paling tinggi di pakan bisa dibilang. Betul sekali. Oke. Nah, ini saya lihat nih kan telur omega ya Mas ya. Apakah dari ayamnya sendiri jenisnya khusus Mas? Betul, kita menggunakan strain yang namanya Highline gitu. Highline Betul, sebutannya ya. betul. Apakah ini bibitnya mudah didapatkan? Mas Gary dapat dari mana? Atau Indonesia sudah memang berkembang untuk Sebenarnya jenis ini? untuk strain ini nih seluruh Indonesia sudah cukup umum. Kita menggunakan strain ini karena paling cocok dengan makanan yang kita berikan gitu. Oke. Nah, alat ini pun juga akan sangat membantu kita, bisa dilihat dari mesin-mesin ini. Oke. Oh, ini mesin untuk ngontrol otomatisnya Betul, ya? ini adalah mesin untuk membagi pakan kita. Jadi makan itu digerakkan dari mesin yang ada di sana. Setelah penuh kita tinggal jalankan aja dari tombol-tombol ini. Dan untuk satu kandang pegawai ini cukup berapa orang dengan sistem otomatis Sistem semuanya? seperti ini kita hanya perlu 1 karyawan saja. Satu karyawan, Satu karyawan. dia sudah ngasih pakan, Ya, bersih-bersih juga, Terus ambil telur juga. panen juga. Ya, Wow, efisien sekali ya Ya, untuk ya. SDM-nya ya. Ya. Dan ini ngomong-ngomong panen itu tiap hari juga, Mas? Setiap hari, betul. Dan sehari berapa kali sih biasa kalau 1 ekor ayam itu rata-rata bertelur sehari? 1 ekor ayam itu hanya 1 kali bertelur 1 harinya. 1 hari. Hanya kan mereka waktunya tidak bersamaan. Jadi ada yang bertelur di pagi hari, ada yang bertelur di siang atau sore. Makanya kita melakukan 2 kali pengambilan telur di pagi hari dan di siang hari. Di siang hari. Nah, kalau untuk jenis tadi sudah Mas Gary sebutkan. Nah, ini umur produktivitas dari ayam itu sampai berapa lama sih, Mas? Ayam itu berkisar dari 20 minggu hingga 95 minggu. 95 minggu ya. Ayam itu masih bisa dikatakan produktif.
Setelah itu mereka masih bertelur, hanya tidak lagi seproduktif di usia-usia tersebut. Nah, kalau sudah nggak produktif, ini ayamnya apakah langsung jadi ayam pedaging atau gimana? Ya, biasanya kita udah kerjasama dengan RPA, rumah potong ayam. Nanti kita janjian kapan ayam itu bisa diambil gitu. Berarti rutin ya, berarti permajaan untuk ayamnya sendiri. Ini Betul. setiap hari atau ada polanya? Oh, sudah ada. Kita sudah ada yang namanya jadwal peremajaan gitu. Dalam 1 tahun, di bulan apa aja gitu. Oh, oke. Nah, Mas Gary, kita sudah bahas sistem otomatis dari pemberian pakan, nah, namun belum mendetail tentang nutrisi yang menjadi faktor penting dalam peternakan ayam. Kita tadi Mas Gary sebut ada dokter hewannya, bisa kita temui, Mas? Ya, mari kita ketemu sama Oke, dokter siap. hewannya. Mari, Mas. Ini dokter hewannya ya. Ya, selamat siang, siang Kak Pak. Rizky. Lagi Gimana? ngecek hewan Ya, ya, lagi ngecek ayam. ayam Ini yang ini. namanya biosecurity. Bukan, ini saya kan ngecek kesehatannya. Oh, Karena kan kesehatannya. kita di sini kebetulan ayam ini kan ayam Omega ya? Yang kita pakai untuk memproduksi telur Omega. Nah, ini dicek setiap hari. Setiap hari kita cek. Apa aja Ada yang dicek? Satu misalnya kesehatan ayam kita lihat, kemudian terutama kalau dari recordingnya itu kan jangan fluktuasi telur. fluktuasi Nah, yang produksi bisa telur. dilihat ayam itu sehat tuh bisa terlihat kasat mata nggak, Pak? Bisa lihat ini seperti ini ya. Ayam kalau dia sehat itu kan jenggernya merah. Oh, genjernya merah. Dia merah. Kalau jenggernya pucat pasti ada sesuatu yang terjadi. Oke, nah Seperti kita manusia pucat, nah, ini Oke. kalau dia merah seperti ini. biasa penyakit yang nyerang ayam ini apa, Dok? Kalau penyakit ayam yang berbahaya itu kan seperti ND, tetelo itu orang bilang. Kemudian AI atau apa? Flu burung. Ketiga yang paling berbahaya sekali ya kita ayam apa? Infectious bronchitis. Jadi nanti produksi telurnya jadi Menurun. menurun bisa sampai 30%. Nah, Biasa itu- tuh untuk nyiasatinnya atau ngobatinnya gimana, Dok? kalau kita Vaksin kah atau memang ada obat rutin yang kita dikasih? kan membuat ayam ini dari yang seperti Kogeri terangkan tadi itu, kita mulai dari DOC itu sudah kita rawat ayam itu dan kita membuat program vaksinasi yang lengkap. Kemudian program vaksin ini berdasarkan problem yang terjadi di layer pada fase petelur. Jadi waktu dia fase pertumbuhan kita sudah lengkapi vaksinnya. Nah, tadi ngomong Mas Gary yang belum kita bahas tentang nutrisi, Dok. Ini pakannya untuk khusus petelur omega nih katanya khusus. Pakannya itu bisa dibilang khusus tuh apanya, Dok, yang beda? Oke, ini kita lihat ya dari pakan omega ini yang kita punya ini, yang ini ada dia bentuknya Lebih halus ya? tepung ya. Tepung. Kemudian pakan yang non omega ini dia bentuknya kibel dia. Kibel. Tapi kandungannya berbeda Nah, juga. Kalau pakan reguler itu kan dia ada kandungan tepung ikan, tepung tulang, ya lain-lain dan lain-lain, tapi tidak ada tambahan biji-bijian yang mengandung omega 3. Omega. Oh, berarti omega atau tidaknya itu yang menentukan adalah pakannya ya? Pakan dan nutrisi. Kemudian di pakan nutrisi ini kita ada tambah yang pakan omega ayam untuk memproduksi telur omega. Dia tidak yang kita buat telur omega ini tidak mengandung animal byproduct. Jadi dia bebas
tidak mengandung tepung ikan, Oh, iya, iya, tidak tidak ada tepung tulang. Jadi dia dikonsumsi berapapun, misalnya satu orang yang biasa bilang gatal, ya, gitu. Yang menarik tuh bahwa ada kebijakan pemerintah, Mas Gary, tahun 2018 yang tidak boleh menggunakan antibiotik. Ini berpengaruh nggak pada para peternak? Dan gimana mensiasatinya dengan tidak menggunakan antibiotik begitu? Jadi dengan tidak adanya yang kita sebut AGP itu tadi AGP. ya, awalnya memang kita kesulitan karena perubahan itu mengakibatkan formula pakan yang berubah, ayamnya pun juga butuh adaptasi. Terus kita beternak pun juga butuh beradaptasi karena sebelumnya kita cukup santai lah, tidak Santai. pusing soal biosecurity, kebersihan, yang penting ayam sehat. Sekarang dengan tidak adanya AGP, kita harus lebih fokus lagi. Jadi anak kandang pun kita training bagaimana menjaga kebersihan kandang, lalu bagaimana vaksin itu nggak boleh terlambat, lalu pemberian pakannya juga sesuai, tidak asal, jadi tidak ada penumpukan pakan di dalam kandang. Nah, saya penasaran nih, Mas Gary sama Dok, bedanya telur biasa dan telur omega dari segi tekstur, dari segi rasa mungkin kalau bisa kita cobain. Bisa, Mas? Bisa nanti Bisa, ya. dilihat. Oke, Sobat Tani, kita sudah lepas baju tadi, Mas Gary, Pak Dokter. Nah, untuk membedain telur biasa, telur reguler dengan omega tuh dilihat dari mananya, Dok? Kalau dari tekstur luar tentu hampir sama ya, Dok ya? Ya, Apa yang ya. membedakan, Dok? Oke, kalau telur omega 3 itu kita ada tambah satu warna kuning telurnya. Oke. Jadi itu warnanya full lebih grade ya. kuning ya. Jadi lebih orange Oke. warnanya. Bisa kita buka, Dok? Oke, Yang jadi omega bisa yang ya. mana nih? Ini yang biasa atau omega? Ini yang biasa ya. Oh, biasa. Oke, Nah, biasa lihat ya. Lihat ya yang biasa. Sobat Tani, ini biasa kuning telur Kuningnya. yang biasa. Nah, Ini juga masih biasa ya? biasa. Biasa. Nah, lihat kalau yang omega 3. Oke, ini omega 3. Oh ya, lebih orange ya. Lebih orange. Jadi Sobat Tani lihat, kalau biasa itu kuning terang begitu. Kalau yang omega itu orange. Lebih Orange-nya orange Ya, pekat gitu ya. Ya. Nah, dari segi kandungannya, Dok. Dari Oke. kedua, dari omega deh. Omega 3. Oke. Kandungannya seberapa baik dibanding telur biasa, Dok? Telur biasa itu kan lihat dia lebih albuminnya, internal albuminnya lebih kental karena dia ada mengandung animal byproduct. Oke. Ya, jadi kemudian animal byproduct dia lebih kental ininya, ya. Tapi kalau omega 3 dia karena tidak ada animal byproduct dia lebih encer. Oh, iya. Ini lebih encer. Jadi pada saat kita makan juga itu dia kuning telurnya lebih soft. Nah, kemudian baunya, baunya juga dia tidak bau amis, tapi kalau ini bau amis. Oh iya. Ini lebih amis. Memang ada Lebih amis. kandungan animal produknya. Dia lebih soft. Jadi kita juga bisa makan secara langsung ini kalau. Oh iya. Iya bisa langsung. Oh iya, aman ya. Aman langsung misalnya kayak. Misalnya ini langsung kita. Kalau putihnya sih sama aja ya, Dok ya. Cuman beda kekentalan. Putih kekentalan. Jadi bisa langsung ini. Rutin nih, Dok. Makan. Lebih enak. Oh, beda. Nah, Oke, ini yang mentanya, Sobat Tani. Kalau yang matangnya, apakah Nah, warnanya juga akan berbeda? Ya, sebenarnya kalau tergantung kita rebus. Kalau kita rebus dia 6 menit, 7 menit, kuning telurnya lebih bagus. Ini omega ya. Iya. Jadi Oke. Kalau saya belah, oh iya, ini lebih orange ya, Iya. Dok ya. ini lihat kuning telur, putih telurnya dia lebih Mudah karena sobek dia ya. karena dia apa itu lebih soft ya, Lebih jadi soft. ya. Jadi dia bisa biasanya kita makan. Saya cobain ya, Mas Gary. Ya, mari Produknya Mas silakan. Gary nih.
Oke dok, terima kasih banyak nih, kita sudah belajar banyak hal tentang telur omega. Dan selanjutnya tentu yang menjadi masih penasaran ini, tadi ngomongin harga, marketingnya, terus bagaimana supply Mas Gary kemana aja nih telurnya. Kita bisa ngeliat ke tempat lain? Boleh, atau kita tempat langsung lanjut ke gudang aja ya. ke gudang tempat Ya, packing ya. ya. Oke, kita akan ke tempat packing melihat proses packaging dan pemasaran dari telur-telur produk dari Mas Gary. Makasih Ya, dokter. siap. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini tempat packing ya Mas Gary ya? Ini packing kita. Oh, oke, berarti dalam sehari bisa berapa nih kapasitas? Ada 40.000 butir ya. 40.000 butir kalau di tonasenya Ya hampir 2 ton lah. 2 ton. Itu untuk omega aja atau sama yang telur reguler juga? Ada yang reguler juga. Oh, oke. Kita juga menjual yang reguler. Nah, berarti untuk treatment pengemasan juga beda ya? Berbeda. Nah, kalau omega kayak gimana? Kalau yang omega itu kita pisahkan seperti ini. Oke. Ada warnanya berbeda juga, lalu proses pengirimannya pun berbeda. Berbeda ya. Jadi ada packing lanjutan. Betul, ada packing lanjutannya. Nah, kalau yang reguler ini Yang reguler yang seperti ini. per peti ya? Ini peti. Dijualnya. Ini permintaan pasar di daerah kita semuanya menggunakan peti. Oke, nah untuk pemasarannya Mas Gary, kemana aja dari farm yang Mas Gary punya ini? Oh, kalau pemasaran itu kita punya sendiri ya. Ada Oh. Mas Julian. Oh, Mas Julian. Ini bagian pemasaran. Jadi kita. sehari berapa yang keluar terus pasaran kemana aja Mas? Kita kan ada pasar tradisional sama pasar modern ya Mas. Oh, Iya. modern dan tradisional masuk semua. Atau ada kios-kios kecil juga? Iya, kita juga punya kios-kios kecil juga Oh, untuk berarti didistribusikan. mensuplai ke semua elemen ya? Benar. Oke, kalau nah yang saya penasaran tuh Mas Gary sama Mas Julian, ini kan harga telur nih kadang fluktuatif ya, fluktuatifnya tuh cepet, kadang hitung hari udah berubah gitu tuh. Penyebabnya apa sih? Itu ya banyak faktor ya. Ha-ha. Bisa juga dari produksi tiba-tiba turun. Mungkin ada serangan penyakit di beberapa wilayah. Ada juga karena mungkin ada peremajaan di beberapa tempat yang peternakannya cukup besar, mereka ada peremajaan, ada pengurangan. Mungkin juga kalau permintaan tinggi mungkin ada acara tertentu seperti Natal atau mungkin kalau baru Imlek saat ini permintaannya lebih tinggi gitu. Berarti Atau mungkin nanti Lebaran juga kan permintaan cukup tinggi. berarti Itu semua supply and demand-nya ya berpengaruh ya. Nah, kalau Mas Julian, harga ini berapa dipasarkan Mas? Untuk reguler berapa kalau Untuk dari sini? untuk saat ini kita ngelepas di harga 24.700 ya. 24.700. Kalau omega? Untuk omega hari ini Oh, per butir. Oh, bukan per kiloan ya. Per butir berapa? butirnya itu sampai 2.000. 2.000? Iya. Jadi 1 kilo bisa dapat berapa kalau dikilokan? Kalau dikilokan mungkin sekitar 15 atau 16 butir. Oh, berarti bedanya hampir 2 kali Ya, lipat dua ya. kali lipat. Karena seperti yang tadi saya ceritakan, Iya, pakannya beda, tingkat apa biaya produksinya juga beda ya. Nah, kalau ngomong-ngomong omset Mas Gary, dengan skala luas lahan tadi, terus 6 kandang besar dengan sistem modernisasi, itu omsetnya kira-kira berapa Mas Gary? Wah, saya sendiri kan nggak hafal ya. Iya, apal orang marketing ya. Iya. Tapi kisaran Mas Gary biar Sobat Tani ada gambar, wah kayaknya ternyata menjanjikan nih. Dari harga pasar saat ini kalau 25.000 aja berarti. Wah, lumayan ya. Ya. Dan tentu itu terus berputar dan berkembang terus ya Mas Gary. Terima kasih Mas Gary, kita sudah ngelihat dari hulu ke hilir gimana berternak ayam hingga menghasilkan telur omega. Makasih juga Mas Julian. Tentunya ini sangat menginspirasi bagi Sobat Tani di rumah. Itulah Sobat Tani cerita kiat sukses dan bagaimana budidaya telur omega ya dari seorang petani milenial Mas Gary yang berhasil menciptakan sebuah usaha yang menjanjikan. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Wah, kalau saya beli